Dalam pembahasan video ini, materi yang akan kita paparkan ialah mengenai prinsip pelaksanaan penelitian dan etika profesi akademik penelitian. Maka, simak baik-baik mengenai materi yang akan kita paparkan. Pembahasan pertama mengenai prinsip dasar dalam pelaksanaan penelitian. Ada 10 prinsip dasar dalam pelaksanaan penelitian. Yang pertama ialah empiris. Empiris adalah pengetahuan manusia yang diperoleh dari suatu pengalaman, pengamatan, ataupun percobaan. Prinsip empiris menekankan bahwa penelitian harus didasarkan pada bukti nyata yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, atau pengalaman langsung. Yang kedua ialah mengenai etika penelitian. Etika penelitian mencakup prinsip-prinsip moral yang harus diikuti untuk melindungi hak dan kesejahteraan subjek penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan menjunjung etika yang tinggi, seperti menjaga hak privasi partisipan, tidak memanipulasi data, dan menghindari plagiarisme. Contohnya, penelitian yang melakukan penelitian dengan manusia harus mendapatkan izin dari subjek dan menjaga kerahasiaan data mereka. Yang ketiga mengenai fleksibilitas. Fleksibilitas merujuk pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian. Contohnya, jika terjadi perubahan dalam proses penelitian lapangan, peneliti dapat menyesuaikan metode yang digunakan tanpa mengubah tujuan utama penelitian. Yang keempat ada logistik. Dalam penelitian berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, termasuk waktu, biaya, dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Pengelolaan logistik yang baik membantu memastikan bahwa penelitian dapat dilakukan dengan efisien. Dan yang kelima ada objektivitas, merujuk pada kemampuan untuk melihat dan menganalisis data tanpa bias atau pengaruh dari pandangan pribadi. Dalam penelitian, objektivitas penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipercaya. Semua data yang dikumpulkan harus dijelaskan berdasarkan data yang ada. Yang keenam mengenai rasional, berarti menggunakan logika dan alasan yang jelas dalam merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Pendekatan rasional membantu peneliti untuk membuat keputusan yang berdasarkan bukti. Dan yang ketujuh, relevansi, mengacu pada sejauh mana penelitian berkaitan dengan masalah yang ada dan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan atau praktik di bidang yang diteliti. Dan yang kedelapan mengenai replikasi adalah kemampuan untuk mengulangi penelitian dan mendapatkan hasil yang sempurna. Replikasi bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian asli atau valid dan dapat diandalkan, serta untuk mengetahui apakah hasil tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kondisi atau konteks yang berbeda. Yang kesembilan yakni sistematis, berarti mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan terorganisir dalam pelaksanaan penelitian. Pendekatan sistematis membantu peneliti untuk merumuskan masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil dengan cara yang konsisten. Contohnya, peneliti merancang penelitian dengan langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari identifikasi masalah, tinjauan pustaka, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dan yang ke-10 mengenai validitas, mengacu pada sejauh mana alat ukur atau metode yang digunakan dalam penelitian benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Validitas yang tinggi menunjukkan bahwa hasil peneliti dapat dipercaya. Contohnya,
kuesioner yang dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan harus benar-benar mengukur aspek kepuasan, bukan aspek lain. Subbab kedua mengenai etika profesi akademik penelitian. Etika penelitian adalah panduan moral yang memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang benar, menghormati hak-hak individu, dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan serta tanggung jawab akademis. Menurut Suntamad Putra Dika Kapula, ada beberapa aspek penting dalam etika penelitian. Yang pertama, yakni prinsip dasar etika dalam penelitian ilmiah. Ini melibatkan penghormatan dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai subjek penelitian, menjaga privasi dan kerahasiaan subjek, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan, serta mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari penelitian. Dan yang kedua yakni etika peneliti dalam penelitian ilmiah. Peneliti harus mematuhi nilai-nilai seperti kejujuran, objektivitas, integritas, ketepatan, tanggung jawab sosial, kompetensi, dan legalitas dalam menjalankan penelitian. Dan yang ketiga, yakni etika peneliti terhadap responden, asisten, dan klien. Peneliti harus menjaga etika dalam berinteraksi dengan semua pihak yang terlibat dalam penelitian. Dan yang keempat, mengenai pelanggaran etika dalam penelitian ilmiah. Ini termasuk seperti fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, dan konflik kepentingan. Pembahasan ketiga mengenai pelanggaran dalam etika penelitian akademik. Etik merupakan suatu filosofi yang mendasari suatu prinsip. Kegiatan penelitian akan berjalan baik dan benar apabila menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian yang harus dipatuhi. Berikut ini beberapa hal yang harus dihindari pelanggaran dalam etika penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada fabrikasi. Fabrikasi merupakan suatu tindakan kecurangan dalam penelitian di mana peneliti mengarang data, hasil analisis, atau informasi yang disajikan dalam penelitiannya. Yang kedua, falsifikasi merupakan suatu tindakan kecurangan dalam penelitian di mana peneliti mengubah atau mengaburkan data atau hasil analisis yang disajikan dalam penelitiannya. Yang ketiga, yakni plagiarisme merupakan suatu tindakan kecurangan dalam penelitian di mana peneliti melakukan penjiplakan atau pengambilan karya, tulisan, pendapat, pemikiran, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah-olah karya, tulisan, pendapat, dan pemikirannya sendiri. Plagiarisme ini merupakan kategori pelanggaran kepemilikan intelektual. Dan yang keempat, yakni kepenulisan atau authorship. Kepenulisan perlu diperhatikan dengan baik dengan memperhatikan tata penulisan ilmiah. Dan yang kelima, kemubaziran atau redundant. Kemubaziran di sini terjadi karena adanya publikasi yang berulang-ulang. Seorang peneliti kembali mempublikasikan suatu bagian dari tulisan yang sudah pernah dipublikasikan. Lalu yang keenam, publikasi duplikat atau duplicate publication diartikan sebagai publikasi sebuah artikel yang identik atau tumpang tindih substansial dengan sebuah artikel yang sudah diterbitkan. Publikasi duplikat ini dapat diklasifikasikan sebagai plagiarisme diri. Pembahasan terakhir yakni tantangan dan solusi dalam menjaga etika penelitian. Berikut adalah beberapa kasus tantangan teknis yang umum terjadi dalam penelitian kuantitatif beserta solusinya. Tantangan pertama yakni kesulitan dalam pengumpulan data.
Tantangannya ialah kesulitan mengumpulkan data dari responden yang sulit dijangkau, seperti populasi yang terbesar luas atau memiliki keterbatasan waktu. Solusinya adalah memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan data, seperti survei online atau penggunaan aplikasi seluler. Penggunaan sumber daya daring memungkinkan peneliti untuk mencapai responden yang lebih luas secara geografis dan memfasilitasi pengumpulan data secara real time. Lalu, tantangan kedua ialah masalah dalam kualitas data. Tantangannya yakni data yang diperoleh memiliki tingkat kecacatan atau ketidaklengkapan yang tinggi, mengurangi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Solusinya adalah melakukan pelatihan kepada staf yang bertugas untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam mengumpulkan data. Selain itu, menggunakan teknik pengawasan dan validitas data seperti pengecekan ganda atau pemeriksaan konsistensi dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan data. Dan yang ketiga yakni keterbatasan akses terhadap sumber data. Tantangannya yakni data yang diperoleh memiliki tingkat kecacatan atau ketidaklengkapan yang tinggi, mengurangi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Solusinya adalah mencari alternatif sumber data yang tersedia secara publik atau melalui kolaborasi dengan lembaga atau organisasi terkait. Selain itu, mempertimbangkan kerjasama dengan penelitian lain atau lembaga riset untuk berbagi data atau mendapatkan akses ke data yang diperlukan. Yang keempat, yakni kompleksitas analisis data. Tantangannya yakni analisis data yang memerlukan keterampilan statistik tingkat lanjut atau memprosesan data yang rumit. Solusinya adalah menggandeng ahli statistik atau pakar analisis data untuk membantu dalam merancang dan melakukan analisis data, pemilihan perangkat lunak analisis data yang sesuai, dan pelatihan kepada tim penelitian juga dapat membantu meningkatkan keterampilan analisis data dalam tim. Dan yang kelima, keterbatasan waktu dan anggaran. Tantangannya ialah keterbatasan waktu dan anggaran yang membatasi kemampuan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana awal. Solusinya adalah dengan memprioritaskan kegiatan yang paling penting dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien, membuat jadwal yang realistis dan fleksibel, serta berkomunikasi secara terbuka dengan pihak-pihak terkait tentang kemungkinan penundaan dan perubahan rencana. Baik, jadi dapat disimpulkan, penelitian adalah kegiatan sistematis untuk memecahkan masalah atau mengembangkan prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip dasar penelitian meliputi pendekatan empiris, etika, objektivitas, dan validitas. Etika penelitian sangat penting untuk menjaga integritas penelitian dengan melindungi hak-hak subjek penelitian. Namun, penelitian sering dihadapkan pada tantangan seperti kesulitan mengakses responden, masalah kualitas data, dan keterbatasan sumber daya. Solusinya melibatkan penggunaan teknologi, pelatihan, dan kolaborasi dengan mematuhi prinsip-prinsip etika dan menghadapi tantangan secara profesional. Penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ilmu pengetahuan dan masyarakat.